kita akan bertadabbur surah Al-Kahfi ayat 12. Ayat tentang Allah yang membangkitkan Ashabul Kahfi dari tidur panjangnya. Untuk apa dibangkitkan? Untuk diketahui dari dua kelompok mana yang paling dekat, mana yang paling tepat. Perhitungannya tentang lama mereka ditidurkan di dalam Gua Al-Kahfi. Tafadhol Ustaz Deden. Baik, semoga cahaya surah Al-Kahfi yang kita baca terbentang menerangi jarak antara kita saat ini sepanjang malam dan sepanjang siang Jumat ini antara Amin. kita dengan Al-Baitul Atiq. Amin. Amin. Ini ada rupanya ini ada tamu kehormatan yang ingin ikut tadabbur. Ya. Tadi sebelum saya duduk di sini, ini tidur di sini Ustaz kucingnya. Tapi nggak saya bangunin juga, bangun sendiri. Bangun gitu. sendiri ya. Siapa Iya. namanya? Ini namanya Leon. Leon. Laki atau perempuan itu? Laki-lakinya Ustaz, jantannya. Masya Allah. Dan ini Oke, yang lagi nunggu pasangannya, lagi jomblo. Mungkin beberapa hari lagi datang nih pasangannya. Amin. Lanjut Ustaz Deden. Baik. Tsumma ba'asnahum, kemudian setelah berlalu waktu yang lama, ratusan tahun, dan selama ratusan tahun itu telah bergulir peradaban, perubahan di zaman, kami membangkitkan mereka. Maksud membangkitkan adalah membangunkan mereka dari tidurnya. Tetapi karena mereka tidurnya sangat lama, maka kata yang digunakan untuk menunjukkan membangunkan mereka adalah ba'asna, membangkitkan, seakan-akan bangun dari kematian. Untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Lina'lama, agar kami. Kata Allah, mengetahui siapa dari dua golongan itu yang tepat perhitungannya tentang lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Dari kata lina'lama, lamnya di situ litta'lil. Dalam hal ini para ulama menetapkan bahwa seluruh af'al Allah, apa yang Allah lakukan dan apa yang Allah perbuat untuk makhluknya itu pasti ada tujuan. Ketika Allah tidurkan mereka untuk tujuan, dan ketika kemudian Allah bangunkan mereka juga untuk tujuan. Tidak ada apa yang Allah perbuat terhadap makhluknya itu yang sia-sia. Semuanya ada hikmahnya dan untuk tujuan yang pasti, dan tujuan itu pastinya bermanfaat untuk manusia. Tujuan itu adalah lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Yang dimaksud al-hizbaini di sini dua golongan. Kata tafsir pertama yang dimaksud dua golongan adalah golongan pertama tak lain adalah Ashabul Kahfi. Yang kedua adalah raja yang saat itu ada. Yang kedua yang dimaksud dua golongan adalah tak lain mereka sendiri. Di antara Ashabul Kahfi ada dua golongan, yaitu golongan yang mengatakan bahwa mereka tinggal di dalam goa itu hanya 1 hari atau setengah hari. Dan golongan yang lainnya mengatakan bahwa
yang mengetahui berapa lama kita tinggal di dalam gua itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dua golongan ini adalah dua golongan, pertama golongan mukmin, yang kedua golongan yang tidak mukmin. Berselisih dan menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam goa. Nah, Masya Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka untuk kemudian hamba-hamba Allah, kata At-Tabari, ketika Allah mengatakan lina lama, itu maksudnya bukan Allah jadi mengetahui. Ya. Bukan Allah jadi mengetahui ketika Allah membangunkan. Tetapi Allah itu tetap mengetahui berapa lama mereka akan tinggal di dalam gua, tidur di dalam gua, meskipun tidak Allah bangkitkan. Yakni Allah Subhanahu wa taala tahu itu hanya saja di sini agar ada dari makhluk Allah juga yang mengetahui. Makanya kata At-Tabari, liya'lama ibadi, agar hamba-hambaku mengetahui. Gitu kata At-Tabari. Siapakah dari dua golongan yang berselisih tentang berapa lama Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua? Siapakah dari mereka yang tepat, ya, ahsa, yang tepat, yang akurat perhitungannya? Dan kata ahsa sendiri itu ada dua. Ahsa artinya lebih akurat, ya, lebih akurat. Kemudian ada juga yang kedua adalah bahwa ahsa itu fi'il madhi, ahsa yuhsi, artinya menghitung, tidak menunjukkan lebih, bukan ismu tafdil. Dan inilah biasanya yang dipakai oleh mazhab alfiyah, ya. Alfiyah itu tidak membolehkan adanya ismu tafdil dari wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Kalau mau membuat ismu tafdil harus menggunakan misalkan asyaddu ihsa'an atau abdatu ihsa'an, menggunakan kata yang dari sulasi, bukan dari rubai, yakni sulasi mazid rubai. Nah, di sini terlihat hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah penyelesaian. Dan kemudian juga mereka dibangun oleh Allah untuk satu tujuan, yaitu menyelesaikan perdebatan dan menyelesaikan perselisihan yang ada di antara manusia. Baik Ustaz, kira-kira itu yang bisa saya uraikan dari tafsir dan juga sedikit tadabbur surah Al-Kahfi ayat 12 ini.